Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita terkait new normal saat ini dalam forum bincang seni yang bertemakan fase perubahan budaya menuju new normal. Bicara terkait relaksasi, relaksasi ini kan nggak hanya dibutuhin pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Namun juga di bidang budaya, terutama kesenian. Nah, bidang yang selalu mendapat dalam tanda kutip itu jatah terakhir untuk diperbincangkan dalam konstruksi bernegara. Padahal kan budaya itu sebenarnya bisa menjadi garis terdepan dalam menyelesaikan sebuah bencana. Nah, setidaknya itu ada 3 fase yang bisa dijadikan landasan dalam budaya new normal ini, setidaknya bagi seniman atau bagi kita sebagai penikmat seni tersebut. Nah, fase yang pertama itu yaitu mempertahankan identitas. Kearifan lokal itu kan sudah menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Saling menghormati contohnya. Kemudian sikap kebersamaan dan gotong royongnya itu udah terbentuk sudah sejak lama. Kemudian budaya santunnya itu udah melekat pada bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, budaya santun itu udah terpatri dalam bersikap dan berbahasa. Nah, bahasa komunikasi lisan yang sangat santun. Nah, diperkirakan sebelum bulan Maret 2020 kemarin tuh, bangsa Indonesia ini udah dikenal luas di mata dunia, sehingga sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya, keramahan, kemudian sopan santunnya udah dinilai dari luar itu udah bagus banget. Nah, lalu nilai kebudayaan Indonesia sendiri yang menjunjung sikap persaudaraannya, kemudian saling menghormati sesama dan sikap menghargai itu udah sangat kental. Nah, itu tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang sudah kita nikmati dengan penuh nilai. Nah, kita menyadari nih apa yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya kita ketika corona ini menjadi viral di media sosial dan populer dalam dunia kehidupan kita hari ini, yaitu terhentinya berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini sudah menjadi identitas budaya mereka, seperti berkurangnya ikatan solidaritas kebudayaan, kemudian ikatan sosial, kemudian aktivitas keagamaan berjamaah, terus tradisi-tradisi adat dan kebiasaan yang lainnya. Nah, fase yang selanjutnya itu adalah migrasi media. Nah, dalam fase ini beberapa budaya tradisional mulai berkurang sejak corona melanda di negeri kita. Kemudian berbagai peraturan pemerintah ini sudah diterbitkan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Contohnya itu adalah lockdown, kemudian physical distancing, lalu social distancing. Nah, tradisi berkumpul kita ini sudah semakin berkurang dan tidak bisa dilaksanakan lagi. Corona ini sudah mengubah sektor keseniannya itu udah jelas banget. Nah, walaupun demikian, secara nyata sesuatu hal positif tersebut adalah timbul energi kreativitas bagi para seniman dan budayawan tersebut. Nah, contohnya itu adalah mereka mengeluarkan karya seni mereka melalui seperti saat ini contohnya media-media online atau secara daring. Jelas banget bahwa seniman itu harus rela melakukan coding kembali, tag kembali akan daya artistiknya tersebut sehingga ciptaannya sesuai dengan atmosfer online yang lagi viral sekarang ini. Nah, hal tersebut ini sudah harus bagi seniman tuh harus kreatif banget dalam menghadapi pandemi saat ini. Kebanyakan dari seniman sendiri sudah banyak melakukan mengeluarkan karyanya ini ke online. Nah, namun unsur estetikanya ini akhirnya tuh terkoreksi tajam banget
kualitasnya itu karya rentannya berubah derajatnya. Nah, misalnya dari sebelumnya tuh jarak penonton dan seniman pertunjukan yang di depan mata kita sendiri. Nah, lalu terpisahkan oleh sekat layar digital nih. Misalnya lewat HP, kemudian lewat laptop maupun televisi. Nah, tantangan yang muncul dari media digital ini ialah ketercukupan akses data internet bagi penikmat seninya. Nah, apalagi masyarakat yang yang tidak memiliki akses internet atau tidak memiliki HP contohnya, sehingga mereka kesulitan dalam menonton kembali karya-karya seni yang biasanya dilakukan secara offline contohnya. Karena tontonan seni yang pertunjukan yang lebih jelas, terasa lebih murni itu ketika dilihat langsung dalam menampilkan sudut pandangan luas gitu. Misalnya ditonton rame-rame seperti semula. Nah, kini dipaksa mengecil sehingga berpotensi membuat penonton tersebut atau penikmat seni kehilangan hasrat untuk menikmati pertunjukan tersebut. Nah, kemudian dari media daring ini, hal ini akan mempengaruhi rencana jangka panjang seniman dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi. Nah, sistem daring ini membuat seniman kesulitan untuk mengakses sumber pendapatannya seperti sponsor, karena sponsor akan cenderung berhenti karena keadaan biasanya itu kan datang dari wali kota, perusahaan, pejabat, dan lainnya. Dalam waktu dekat ini, seniman pertunjukan contohnya harus memutar otak agar identitas serta ekosistem industri tersebut ini mampu terus berkarya. Nah, adaptasi ini nampaknya untuk mempersiapkan masa-masa akan datang. Nah, seandainya migrasi menuju platform konten, misalnya nih semacam YouTube, Instagram, nah itu nggak bisa dihindarkan. Nah, karena kan masyarakat saat ini sedang mengalami akselerasi tumbuh kembang budaya menonton seni secara daring. Nah, namun kembali lagi, nilai sosial dan hasrat menonton secara langsung akan berkurang karena kemudian itu tata kreativitas tim seniman nih, contohnya para krunya, terus kru contohnya pimpinan produksi, manajer panggungnya tuh menjadi lebih terhalang lagi karena manajemen suatu pertunjukan tuh kan biasanya ngelibatinnya tuh banyak orang. Nah, sekarang menjadi berkurang bahkan hilang dan diganti dengan manajemen yang sama sekali baru menghadapi tantangan yang baru ini. Nah, yang fase terakhir itu adalah fase normal baru. Nah, di sini fase normal baru itu akan muncul kebudayaan baru sebagai dampak fase kedua. Nah, sebagian fase pertama ini akan hilang dan tidak kembali. Nah, budaya baru akan menggeser budaya yang lama yang penuh nilai tersebut. Nah, akan terjadi keraguan-raguan, kecurigaan dan prasangka dan sebagainya. Nah, perubahan budaya ini dalam pasca pandemi, mungkin dalam fase ini kemungkinan akan terjadi secara disadari maupun tidak disadari. Nah, walau istilah tersebut berhubungan dengan persoalan dalam wacana kesehatan, akan tetapi akan berdampak pada persoalan kebudayaan ini sendiri. Nah, pada fase kedua di atas, mari kita kita jadikan sebuah energi nasional, bahkan imunitas nasional bagi terciptanya peradaban yang tinggi melalui kerjasama lintas budaya dan partisipasi tanpa batas. Nah, ibaratnya itu kayak sebuah orkestrasi yang menyatukan seluruh potensi kebinekaan anak bangsa menuju kehidupan yang lebih maju nih. Walaupun demikian, pasca corona dalam ranah normal baru ini akan terjadi berbagai perubahan tradisi kebudayaan yang selama ini kita banggakan. Nah, selanjutnya mari kita simaklah kejadian atau fenomena kebudayaan tradisional di masa depan yang akan datang nih. Dan kapan perlu pemerintah Indonesia yang dikenal akan budayanya memberikan akses ruang tersebut agar nilai budaya di negara kita ini tetap jalan dan budaya Indonesia ini di ranah global secara luas. Nah, maka Indonesia ini mempunyai taring, yaitu budayanya dalam ruang Bhinneka Tunggal Ika.
Maka fase pasca pandemi ini seharusnya bagaimana seniman nih bisa mengambil keduanya atau meramu menjadi suatu yang baru tanpa menghilangkan unsur yang lama gitu. Nah, maka dari itu kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga semua aktivitas kebudayaan, kesenian dan lain-lain ini berjalan secara normal dan juga aktif seperti semula sehingga dapat menghibur bagi masyarakat atau penikmat seni tersebut yang sudah rindu dengan aktivitas kesenian seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.